Ya, perkenalkan saya Ahmad Sofyan, saya Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan saya juga pengajar hukum pidana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara. Oke Pak, belakangan ini kan lagi ramai tentang penemuan jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Nah, makin marak juga dan sangat membuat masyarakat gelisah adalah dengan pernyataan pihak kepolisian yang menyebut bahwa kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa disebut sebagai kasus bunuh diri dengan penemuannya yang tidak wajar itu. Nah, saya mau menanyakan Pak, sejauh mana sistem hukum pidana bisa menelusuri kematian tak wajar, apalagi bila melibatkan institusi negara? Apakah secara hukum sah jika suatu kematian langsung dikategorikan bunuh diri tanpa hasil otopsi lengkap? Karena yang saya baca, hasil otopsinya ini masih dalam proses menunggu. Ya, baik. Jadi Arya Daru ini ditemukan meninggal ya di tempat kosnya pada tanggal 8 Juli 2025. Jadi ada kematian ya. Ini dalam sebuah peristiwa hukum pidana, jika ada kematian, maka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Apakah kematian itu merupakan tindak pidana, diduga tindak pidana, atau bukan tindak pidana. Jadi kalau kita menemukan sosok mayat di satu tempat ya, ada dua kemungkinan memang. Itu adalah hasil dari tindak pidana dan juga bukan merupakan tindak pidana. Nah, untuk memastikan bahwa itu tindak pidana atau bukan, maka dilakukan penyelidikan ya. Penyelidikan terhadap jenazah tentu yang paling banyak membantu itu adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu kedokteran kehakiman atau forensik ya. Jadi dilakukanlah bedah mayat untuk mengetahui penyebab kematian. Tapi itu baru penyebab ya. Apa penyebab kematian? Apakah karena luka yang menimbulkan kematian, atau mungkin serangan jantung, atau ada toksin, ada racun di dalam tubuhnya, atau ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan dia mati, misalnya tenggelam, ya, jadi kelelep air, atau ya penyebab kematian itu berhentinya pernapasan yang disebabkan karena kurangnya oksigen. Jadi bisa macam-macam. Jadi ilmu pengetahuan itu membantu untuk menemukan sebab kematian. Nah, keluarlah hasilnya yang kita sebut dengan visum et repertum. Nah, tetapi visum et repertum itu yang diperoleh dari proses otopsi dengan menggunakan ahli, itu tidak otomatis menemukan dalam otopsi itu ya, dalam visum itu ya, tidak otomatis menemukan perbuatan apa yang menimbulkan kematian. Tidak ya, tidak. Jadi dia tidak menyebutkan perbuatan apa yang menimbulkan kematian. Dia hanya menyebutkan apa yang menyebabkan kematian. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kematian. Jadi di dalam tubuhnya, dia hanya memeriksa bagian luar dan bagian mendalam. Jadi bisa jadi memang dalam visum itu juga disebutkan ada ruda tumpul atau luka dengan benda tumpul atau luka dengan benda tajam. Nah, kalau misalnya ada benda tajam atau benda tumpul, dia hanya sampai sebatas itu aja. Siapa yang memasukkan benda tajam, perbuatan apa yang menyebabkan adanya benda tumpul yang menyebabkan luka pada dirinya, dalam ilmu forensik tidak ditemukan. Tidak ditemukan itu visum et repertum ya. Nah, dengan demikian, visum itu hanya baru satu tahap ya, satu tahap yang menyimpulkan penyebab kematian, baru satu tahap. Tahap berikutnya adalah mencari perbuatan apa yang menimbulkan kematian pada sosok mayat tersebut. Nah, dalam kasus Arya Daru ya, saya juga membaca hasil visumnya, hasil forensiknya. Memang di situ disebutkan adanya gangguan pernapasan ya, ada gangguan pernapasan. Tapi kan tidak disebutkan. Penyidik hanya menyimpulkan berdasarkan
situasi atau circumstances yang ada di tempat kejadian atau di TKP bahwa kepalanya tertutup dengan plastik lalu dilakban. Lalu penyidik juga menemukan plastik dan lakban tersebut tidak ada jejak atau rekam jari orang lain, ya, sidik jari orang lain. Yang ada adalah sidik jari si Arya Daru. Di rumah itu juga tidak ditemukan sidik jari, tidak ditemukan benda-benda lain yang bisa menimbulkan kematian. Nah, saya kembali ke dalam konteks ilmu sekarang ya, itu kan fakta. Saya menganalisisnya dari konteks ilmu, ya. Dari konteks ilmu, terutama ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana, menurut saya hasil penyelidikan itu, ya, nanti ujung-ujungnya itu nanti akan terbitlah SP 2 Lit, surat penghentian penyelidikan, ya. Setelah diumumkan, karena tidak ada peristiwa pidana, tahap berikutnya akan mereka lakukan kemungkinan besar adalah SP 2 Lit. Ini bukan tidak pidana. Tapi menurut saya, jika itu sebuah keputusan yang dilakukan oleh pihak polisian, atau ini hanya update progress, kalau itu keputusan menurut saya terlalu terburu-buru untuk menyatakan ini bukan peristiwa pidana. Menurut saya ya, terlalu terburu-buru. Karena begini, dalam sebuah peristiwa pidana pembunuhan, ya, pembunuhan ini kalau ceritanya adalah pembunuhan, terutama pembunuhan yang direncanakan, ya. Dalam pembunuhan yang direncanakan itu, pelaku sengaja akan menghilangkan alat bukti dan barang bukti. Ya, dalam pembunuhan yang direncanakan, pelaku akan menghilangkan alat bukti dan barang bukti. Pelaku akan mengelabui petugas kepolisian seolah-olah ini adalah bunuh diri. Itu dalam pembunuhan yang berencana. Dalam konteks pembunuhan berencana, itu juga untuk menemukan siapa aktornya itu tidak mudah. Dalam banyak literatur, bahkan ada satu kasus pembunuhan berencana baru terungkap 20 tahun kemudian. Ada satu kasus yang kemudian difilmkan, ya. Ternyata si pelaku akhirnya mengakui bahwa dialah sebenarnya pelakunya, bukan si X yang sudah dipenjara 20 tahun. Dia mengungkap bukti-buktinya dan bagaimana rangkaian peristiwanya. Jadi ada juga sebuah kasus 15 tahun kemudian baru terungkap, itu bukan bunuh diri, ya, itu adalah peristiwa pidana dan betul-betul direncanakan. Jadi peristiwa pidana pembunuhan berencana itu adalah satu peristiwa yang sulit mengungkap bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan, siapa pelakunya, apa alat buktinya, apa barang buktinya. Kemudian pelaku juga akan mengelabui, ya, seolah-olah itu adalah peristiwa kematian biasa atau peristiwa kematian bunuh diri. Nah, jadi kalau itu sebuah keputusan untuk menerbitkan SP 2 Lit untuk menghentikan penyelidikan, bagi saya ini terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa, ya. Karena memang tidak mudah mengungkap sebuah peristiwa kematian, apalagi hanya didasarkan pada visum. Yang kedua, penyidik juga menggunakan alat bukti yang lawas, ya. Hasil komunikasi 2013, email, bahwa dia pernah ingin mengakhiri hidupnya, kemudian dilanjutkan lagi 2021. Setelah itu nggak ada, ya. Jadi menurut saya, rangkaian peristiwa atau email yang dia pernah menyatakan mengakhiri bunuh diri, itu tidak otomatis peristiwa yang terjadi 8 Juli itu juga digolongkan sebuah peristiwa bunuh. Terlalu jauh kausalitasnya antara email 2013, 2021 dengan perbuatan yang dilakukannya pada tanggal 8 Juli yang lalu, 2025, terlalu jauh bagi saya. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai rangkaian untuk mengambil keputusan bahwa ini adalah bukan tindak pidana. Yang kedua, analisis saya begini. Ini analisis lain, ya. Analisis lain adalah bisa jadi ini pembunuhan dan penyidik tahu ini adalah pembunuhan, ya. Tetapi ternyata aktornya aktor intelektual yang berbahaya kalau diungkap ke publik. Nah, ada kemungkinan.
Karena itu penyidik menutup peristiwa ini yang seolah-olah ini adalah pembunuhan berdasarkan hasil penyidikan. Oh, ternyata si X, aktor intelektualnya. Aktor intelektual ini berbahaya kan, tapi kelihatannya kepolisian ingin test on the water. Kesimpulan sementara disampaikan ke publik, bagaimana reaksi publik. Nah, itu ya. Jadi SP2 Litnya ditahan dulu nih. Dalam konteks hukum pidana, setelah progress report, jika ternyata aman-aman aja, maka diterbitkanlah SP2 Lit. Tetapi ternyata kan nggak, keluarga menolak, publik menyatakan nggak benar ini. Oke, berarti aku bisa menyimpulkan ini masih jadi kelemahan hukum kita ya Pak ya. Yeah. Tapi dalam kasus ini apakah dari masyarakat maupun keluarga korban itu masih punya posisi ya Pak di mata hukum untuk minta transparansi istilahnya gitu? Masih, keluarga bisa melakukan, misalnya dia nggak percaya dengan hasil otopsi. Keluarga punya hak untuk melakukan ekshumasi, bedah mayat, dengan menghadirkan ahli-ahli yang independen, yang melakukan uji lagi terhadap tubuh ya mayat tersebut. Dan dalam konteks hukum acara pidana sangat dimungkinkan ekshumasi untuk melakukan uji ulang lagi, meskipun memang kondisi mayat kan udah mulai rusak ya, karena dirusak lagi. Nah, padahal waktu otopsi yang pertama kan udah dirusak lagi. Jadi bisa jadi alat buktinya dari sisi saintifik udah mulai tidak akurat lagi kalaupun dilakukan ekshumasi. Itu yang bisa dilakukan, karena kita tidak bisa. Yang kedua, yang juga bisa dilakukan adalah mendorong presiden misalnya untuk membentuk tim pencari fakta. Ya, tim pencari fakta yang terdiri dari, nggak hanya dari kepolisian, tapi juga dari lembaga-lembaga lain yang lebih independen. Jika misalnya pihak kepolisian kekeh menyatakan ini bukan peristiwa pidana, jadi bisa aja. Yang ketiga ya, presiden dengan kewenangannya membentuk tim penyidik baru, ya, bukan penyidik yang sekarang, ya, penyidik baru dari kepolisian yang dipercaya profesionalitasnya, independensinya, kerjanya bagus, bisa jadi. Jadi presiden pengen membentuk X, Y, Z, ya, A, B, C sebagai penyidik dalam kasusnya yang lama ditutup. Ya, dilakukan penyidikan. Terhadap bekas-bekas yang ada tentu dilanjutkan. Jadi ada penyidik baru yang ditunjuk secara profesional untuk melakukan penyidikan. Jadi tidak mengintervensi lembaga penegak hukum, ya, polisian, tapi penyidik yang lain bekerja untuk melakukan penyidikan. Jadi bisa pilihan-pilihan itu ya terhadap, jika nanti ini keputusannya adalah oh ini bukan tindak pidana, terbitlah SP2 Lit. Jadi SP2 Lit itu juga masih bisa diuji ya oleh keluarga korban melalui kuasa hukumnya agar penyidikan dilakukan lebih transparan, dilakukan lagi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Tapi mungkin kan dari pihak keluarga belum begitu mengetahui ya Pak indikator hukum kenapa misalkan kasus ini tuh bisa dikatakan bunuh diri murni dengan pembungkaman terselubung. Apakah ada bedanya ya Pak? Maksudnya pembungkaman terselubung? Kayak kan di masyarakat nih berpikir bahwa dia meninggal ini kan karena dibunuh, karena ada sesuatu yang mungkin ya tadi yang Bapak sebutkan mengancam seseorang mungkin. Indikator untuk pembedaannya itu seperti apa Pak? Karena mungkin ada dari kita mungkin bisa tahu oh ini mungkin aja nggak bunuh diri, orang ada plaster yang tertempel di kepalanya gitu. Jadi untuk menyatakan ada dugaan tindak pidana dalam kasus ini memang kita harus mendalamin apa yang dilakukan oleh Arya Daru ya. Katakanlah 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Tentunya bisa dan apa yang dilakukannya. Karena kabarnya dia kan seorang diplomat muda yang idealis ya. Bisa jadi keidealismenya itu bisa mengancam seseorang atau sudah terancam seseorang, bisa jadi. Atau ada orang yang nggak suka dengan dia. Karena itu memang nggak cukup hanya membaca email tentang peristiwa mau mengambil pembenaran bahwa dia bunuh diri gitu ya 2013-2021. Harusnya dilihat rangkaian apa sih yang dilakukan oleh Arya Daru ini
perbuatan-perbuatan apa saja sih yang dilakukannya. Nah itu bisa ketahuan sih, penyidik jago itu melis sejumlah perbuatannya. Lalu ditujukan ke siapa ya perbuatan itu. Dia akan ketahuan, bisa dianalisis ya, dalam konteks ilmu pengetahuan bisa dianalisis sebetulnya ada nggak sosok Mr. X yang terganggu atas sikap idealisme profesionalitas yang dibangun oleh Arya Daru. Bisa ya. Bisa. Jadi bukan hanya melihat peristiwa pembenar bahwa dia bunuh diri dengan mencari dasar pembenar email 2013-2021, nggak benar juga itu. Penyidik tidak menemukan apa sih rangkaian perbuatan yang positif ya, yang profesional berdasarkan idealisme yang dilakukan oleh Arya Daru. Itu harus diungkap juga ke publik. Ya, jangan peristiwa yang negatif aja pada Arya Daru, yang positif dong. Berarti ya ini masih jadi pertanyaan besar ya Pak, bahwa apakah memang diplomat Arya Daru ini mati karena bunuh diri atau justru dimatikan oleh hukum di negara ini sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya.